adik mungkin kalau yang fresh graduate lulus SMA langsung kuliah mungkin bisa juga ada suasana yang berbeda. Dari pertama mungkin ketika ada di sekolah dulu pakai seragam, sekarang tidak. Nah, jamnya kuliah, jamnya belajar mungkin juga berbeda, lebih otonom. Dalam sistem pendidikan itu ada pedagogik, ada andragogi. Nah, hari ini adik-adik sudah mulai melangkah lebih tinggi pendidikan orang dewasa atau pedagogi, jadi pendidikan orang dewasa. Harus mulai menata dirinya, menentukan jadwalnya, menentukan sikap, tidak diatur oleh lembaga. Tetapi kita juga memfasilitasi. Jadi kita punya peran masing-masing. Itu yang Anda harus pahami di dalam proses belajar kita nanti ke depan. Jadi adik-adik mungkin jangan kaget. Ya mungkin agak shock sih. Kok ini sih kuliah kan loh. Mari kuliah jam pertama jam 09.00 karena nggak ada jam boleh pulang. Kalau zaman SMA mungkin nggak boleh pulang kan kalau nggak jam pulang ya. Tapi kalau kuliah boleh pulang. Atau mungkin wah kalau hari Kamis hanya hari jam 10, berarti saya berangkatnya jam 9. Tidak harus kuliahnya jam 10, Anda berangkatnya jam 7. Ya enggak apa-apa sih, tapi mungkin di sini enggak ada. Ya. Nah, itu mungkin adaptasinya seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena ada di masih awal. Barangkali juga koncoku mek didik. Nah, itu bisa juga menjadi persoalan. Anda kuliah itu untuk diri Anda sendiri, bukan untuk teman yang lain. Kalau Anda baik, kalau Anda harum, kalau Anda pintar, maka orang lain akan secara otomatis. Jadi modelnya seperti itu. Nah, Anda minum, kok pakai botol, kok ada ya minum ditaruh dalam kemasan, kok tidak dalam bambu. Itu semua ada di situ. Anda makan misalnya, kenapa makan itu harus pakai sendok? Kan ada yang makan nggak pakai sendok, cawu iyono. Pak, kalau saya langsung cakup pakai tangan, ya kalau ada kuahnya nggak enak Pak. Nek pecel sego goreng masih enak Pak, nenek soto rawon Pak. Iya. Terus apakah nggak boleh kita makan soto itu nggak pakai sendok? Ya boleh Pak, tapi ya nggak ergonomis, nggak enak gitu loh Pak. Terus yang kedua bisa juga nggak sopan. Nah itu ketika Anda menyatakan bahwa itu tidak sopan, berarti kan ada hukum, ada aturan. Ketika adik makan soto harus pakai sendok, pakai garpu, apalagi itu soto daging atau soto ayam. Kalau pecel itu sembarang pakai pecel, masih pakai sendok oke, nggak pakai sendok juga nggak. Itu secara ekonomis, secara etika. Nah itu baru contoh-contoh kecil, belum lagi kegiatan yang lainnya. Kembali lagi kepada kodrat sampean misalnya, adik-adik sebagai kaum wanita, ini yang cowok, kenapa cowok nggak pakai hijab? Apa nggak boleh? Boleh sebenarnya, nek petaisin, ya. Cowok misalnya, kenapa cewek pakai jin boleh, cowok pakai jin juga boleh? Kenapa? Nah, padahal cowok itu identik, cewek itu identik dengan pakai rok dan sebagainya. Tetapi di era modern boleh saja. Pak aku nek ngerok Pak sepedaku lho, aku Pak sepeda ninja ya Pak. Dan aku pakai itu kan piye Pak ngono. Ketok dengkulku Pak ngono, Kak nyaman. Nah, itu kan itu sebagai contoh perilaku, itu sebagai aturan. Nah, itu ketika Anda lakukan ada sesuatu yang nyaman, percaya diri dan tidak menjadi omongan orang. Nah, ini contoh perilaku. Jadi nanti ada tahapan-tahapan pemahaman kita tentang hukum-hukum. Jadi apalagi kalau kita lihat sumbernya, ini secara umum ya, bahwa hukum itu ada dua. Ada hukum kekal, hukum ciptaan Tuhan, ada yang hukum ciptaan manusia. Nek hukum ciptaan ini Gusti Allah ya hukum alam, agama dan sebagainya itu kan hukum yang dibuat oleh Tuhan.
yang kita tidak boleh protes dan tidak boleh merubah. Tapi kalau hukum yang dibuat oleh manusia boleh. Misalnya tadi pakai jin, mungkin di tahun 80-an nggak boleh cewek pakai jin. Kalau sekarang boleh. Mungkin karena itu. Nah, jadi kalau hukum manusia dibuat oleh manusia, etika, sopan santun, asusila dan sebagainya, itu kan ciptaan manusia. Di adat ketimuran, ya, cium tangan itu satu hal penghormatan kepada orang tua atau orang yang mungkin kita hormati. Tapi kalau di Eropa atau di negara mana itu yang luar, cium tangan itu kalau bukan muhrim ya bukan orang itu malah dianggap tidak sopan. Padahal kalau di sini kan tidak. Itu sebagai wujud hormat kita ketika pada orang tua kita, orang yang lebih tua, kepada guru kita, dosen kita, kiai kita, atau mungkin bisa pasangan suami kita, atau itu adalah sebuah penghormatan. Tetapi ada adat di negara-negara lain yang mungkin itu tidak sopan, right? Coba kalau di sini, ya, ada ini sentuh rambutnya, lus-lus. Mungkin kalau nggak sadar, Anda langsung tak pukul. Sopan banget. Tapi kalau di Arab ya, ketemu orang lebih tua, kamu lus-lus rambutnya, jenggotnya ini. Tapi coba kok gini, brengosir jenggotnya lus-lusan gini. Mbak, ya pokok ini deh. Itu kan berarti hukum etika sopan santun setiap daerah ciptaan manusia. Jadi kalau di Arab Saudi itu kalau orang disentuh apa janggute, rambutnya itu adalah penghormatan. Tapi coba ambil gini, ketuk dosenmu ya, lalu jenggotan, salaman rangkul naruh cekel lus-lusan gini, bisa ditepang ya. Itu adalah bentuk-bentuk. Nah itu dasar-dasar ketika kita kenapa harus mempelajari hukum itu seperti itu. Jadi paling tidak kita tidak lepas dari, coba kalau Anda tidak punya aturan etika sopan santun, lapo misalnya ini tangi turu gade adus gade raut moro budal kate lapo. Tapi kan Anda punya malu, Anda punya rasa, punya etika. Misalnya kuliah kok sandalan, nah misalnya ya jangan beda derek nang pasar mek kuliah kan ngono ya. Ya nek nang mall pas sandalan pas sepatuan. Banyak yang kita. Nah ini basic pengetahuan dasar kita yang nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Nah, biar adik-adik itu paham. Ketika Anda basic dasarnya Anda paham, maka untuk melangkah pengetahuan di atasnya saya yakinkan ya, sama halnya hari ini saya itu mencoba menebar virus ke otak kalian terhadap pengetahuan tentang hukum. Kalau Anda kepingin mahir secara legal mengerti tentang hukum, yojo prodi pemerintahan, masuk nang fakultas hukum, nah, ambil jurusan apa, hukum pidana, hukum perdata, Anda nanti profesinya ini. Tapi orang pemerintahan bukan berarti tidak tahu tentang hukum, tetapi secara legal dia tidak punya secara hukum kekuatan untuk menjadi advokat. Tetapi pemerintah itu bisa menciptakan hukum. Pemerintah itu kan kayak makelar ngono ya. Wah, orang hukum kan ahlinya. Kamu ahli hukum sih. Coba kamu buatkan hukum peraturan tentang ini. Misalnya kalau kemarin ini ada agenda DPR kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Nah, mungkin itu dicoba di amandemen dirubah, bagaimana undang-undang itu dibuat. Pakar hukum mengisit. Nah, nanti kita coba sedikit demi sedikit mengetahui bagaimana sih etika hukumnya, siapa yang menjadi kuasa hukumnya dan sebagainya. Jadi nanti itu.
Ada bab-bab yang nanti kita bahas. Yang pertama nanti kita bahas tentang kaidah sosial. Kaidah sosial itu kaidah adab bermasyarakat. Bermasyarakat itu kalau di lingkup kecil itu mungkin di keluarga. Kenapa sih kepada orang yang lebih tua kita harus manggil kakak, mas, mbak, neng? Kenapa nggak sama dengan di Amerika? Misalnya kalau di Amerika bapaknya diceluk dad, misalnya bapak sampai paman, paman, ya apa kira-kira? Masa ibumu seniti, seniti, mau kuliah pula biar. Itu ada kaidah sosial. Sosial mana? Hukum alam, hukum adat yang muncul. Kalau kita orang Jawa, bagaimana etikanya kita memanggil orang tua? Ono sing emak, ono sing mbok, ono sing ibu, ono sing bunda, ono sing mami. Tapi paling tidak ada awalan, tidak langsung menyebut nama. Walaupun secara psikologi menyebut nama itu juga ada pengaruhnya. Coba misalnya Anda menyebutkan ibu Anda dengan namanya langsung, misalnya ibu sampai jenenge Heni, Bunda Heni, lebih saya pingin susu lah, dia itu lah beda deh. Jadi sampai bu. Yang kedua kita juga mengenal kaidah hukum, ada sumber hukum, ada pengertian hukum, ada subjek hukum, ada objek hukum, ada hak hukum. Kalau hari ini saya katakan hukum macam-macam. Kalau misal saya tanya, kalau apa sih yang membuktikan Anda bahwa Anda sudah menjadi mahasiswa Universitas Islam Majapahit Prodi Ilmu Perintah? Apa buktinya? Nah, itu tidak bisa dikatakan secara hukum sah. Nah, hukum itu ada de facto, ada de jure. Mungkin secara de facto, ada adik sudah registrasi. Lupa, saya tuh registrasi sejak awal masuk ke prodi pemerintah. Kemudian kemarin ada PKKMB dan dukungan rektor, ada SK rektor. Ada kan? Nomor piro rek awakmu? Saya lupa. Oh. Lebih sah lagi ketika ada adik punya kartu mahasiswa, punya NIM lah. Sama halnya ketika ada adik kata, Anda warga negara mana? Buktinya apa? Nah, sampai punya KTP. Betul di KTP bisa deh. Itu sebagai wujud secara hukum Anda sebagai warga negara. Makanya ini ono razia, ditanyakan KTP-nya mana, SIM-nya mana, STK-nya. Padahal wong kampung wis muasno nek peda sing kok gawe iku nyene peda sampean. Apa polisinya takok ae ya penegak hukum itu, Padahal faktanya bisa juga berbeda memang. Ya, orang melihat ini memang motor saya, Pak. Tetapi suratnya atas nama bapak saya. Lah, ada juga yang masih saudara, ada yang tetangga. Itu motor. Wis, nek di elokno mana ada juga. Jam yang kamu pakai itu miliknya siapa? Ya. Coba ini kamu lepas letakkan di sini. Oh, itu jamnya Fafa. Bapak tahu. Nah, sejak awal kemarin saya kenal dia pakai jam itu ya Pak. Berarti kan jamnya Pak. Itu faktanya, berarti itu adalah jam milik kami. Tetapi secara hukum itu buktinya apa kalau itu milik kamu? Berarti kalau bukan milik kamu, boleh dong diambil orang. Tidak bisa Pak, ini saya kok. Buktinya apa? Loh, kwitansi ini loh Pak, saya beli. Itu kalau bicara hukum seperti itu. Makanya hukum itu ada hukum formal, ada non. Kalau hukum adat, istiadat itu bisa juga hukum yang tidak tertulis dan jadi jam yang kamu pakai bisa juga tidak tertulis, Rek.
tetapi itu hak kamu. Coba ning awakmu itu, lho itu jamu sih coba mau tak jukuk nih. Kamu marah enggak? Itu hukum formal. Objek hukumnya seperti apa? Banyak. Pulpen. Wes, pulpen. Kalau itu memang pulpen kamu, apa buktinya kalau pulpen kamu? Wes, saiki musim pelem rek ya. Tanaman pohon mangga, ada yang ditanam, ada yang tumbuh sendiri. Nek wong Jawa ngarani ono tanduran, ono cukulan. Ada yang tumbuh sendiri, ada yang benar-benar ditanam. Kalau tumbuh sendiri berarti tidak ada orang yang berhak memiliki tanaman itu, karena tumbuh sendiri. Hukummu sih kok gawe dalam hukum Tuhan. Bahwa semua yang ditetapkan Tuhan di dunia ini adalah untuk rahmatan alamin, untuk kebutuhan hajat manusia. Dan ono wit pelem cokol di pinggir rembong do alas. Wah kalau nandur kan senandur, berarti kan gene wong Gusti Allah. Berarti siapapun boleh. Tapi nek iku asale tamburane wong rek, masih di pinggir rembong. Coba ambil. Pasti kamu kena sanksi. Coba kamu ke jalan pinggir desamu ada pohon mangga, pinggir jalan, mangga jalan. Pun sampai ada tulisan mengambil mangga satu didenda 50.000. Ada yang sampai ngasih tulisan seperti itu. Nah, itu artinya ada hukum yang berlaku di situ. Ini banyak yang kasus-kasus salah. Hukum di negeri kita sangat, dan kita kemanapun tadi saya sampaikan aktivitas apapun tidak lepas dari etika, pasti ada. Nah itu nanti kita belajar tentang itu. Dan ada istilah semakin hukum itu ditegakkan semakin jauh dari ketidakadilan. Ya apa ngono itu. Di wong nek kakek aturan itu tambah adil. Tambah gak. Contoh wis, sinten sampean namanya siapa? Hah? Rian. Katakanlah Rian. Orang tua Rian, ibunya Rian. Kalau banyak menerapkan aturan pada Rian, berarti Rian ini bermasalah. Tidak adil. Contoh misalnya, Rian mau bangun dari bangun tadi, gue dibakuk. Rian bangun kamu katanya kuliah. Iya bu jam 8, sekarang jam berapa? Jam 5, bangun kamu sholat. Mari sholat, mandi, sarapan. Teter terus. Jadi peraturan harus sarapan pagi. Cek motormu ada isinya premium enggak? Sakunya ada. Wes udah budal, salim. Wes tunggu kamu dicek mana? Rian udah nyampe kampus. Sampun bu. Jam 8 dicek lagi. Rian kamu di mana? Saya di kelas bu. Ini lo fotonya sama santret. Baru jam 9. Rian gimana? Udah selesai bu. Habis ini mau kemana kamu? Berarti kan banyak tuh. Berarti Rian ada masalah. Coba Rian itu kalau orangnya baik, tanpa ibunya membangunkan, kalau memang waktunya bangun dan sholat subuh, Rian akan bangun langsung jadi sholat. Setelah itu siap kuliah, tanpa ada rasa ibu khawatir terhadap. Tapi kalau Rian bermasalah, kenapa kalau ini dibangunkan? Nek tangi molor nek digugah iso tangi jam 8 barang ngono kan. Mari ngono gak sholat subuh, gak ono, mari ngono kuliah ya ngono. Nek gak dicek, kamu sekarang di mana? Biasa Rian iku nek gak dicek ngene. Jam 8 jarene kuliah, ono iku ono lho. Terus padusan pacet, gak ono lho sunrise ngono. Wah. Begitu juga yang lain yang cek seperti itu. Jam 9, kamu pulang jam berapa nak? Jam 12. Mungkin biasanya kamu pulang jam 12 sampai rumah jam 7 malam. Nah, sehingga semakin banyak aturan, semakin banyak untukan, semakin tidak ada. Itu nek ngomong individu. Jadi nek ibu sampean cerewet berarti sampean menjadi bermasalah. Tapi nek ibu sampean gak patek cerewet, pasrah percaya, wis berarti
nggak perlu diarahkan, nggak perlu di. Saya yakin Anda sudah bisa hidup dengan mandiri. Ini kalau individu. Kalau negara juga seperti itu. Semakin banyak aturan, semakin banyak negara, berarti negaranya semakin tidak. Parkir ini misalnya. Kok begini gini aman, terus gak ada pagar-pagaran sepeda ngerti deleng, aman. Tapi karena banyak kejadian, pernah kehilangan, pernah apa, maka parkirnya harus ada pada tempatnya, ada kuncinya, seperti. Nah ini pemahaman hukum yang nanti kita. Kemudian kita melangkah kepada negara. Nah, penemuan hukum, penegakan hukum seperti apa? Ada hukum, kenapa sih orang itu menjadi taat hukum? Lalu sih saya sudah motoran ke kampus pakai helm, kenapa? Nah, takut ditilang namanya. Loh karena undang-undang Pak. Ketika gojek nyaman, Pak jilbab gojek mau macam-macam. Ketika yo helm itu kan fungsinya untuk pengaman Pak. Jadi sesuatu yang namanya musibah kita nggak tahu ya Pak. Nah, ada yang memang karena tadi sangat perfektif nanti. Ada hukum yang orang menjadi tidak taat. Ada yang karena disengaja, ada yang memang apa ya lalai. Nah itu nanti kita akan membedah itu. Kemudian kita juga sedikit mempelajari tentang hukum pidana. Jadi ada hukum perdata, pidana. Itu. Kemudian kita juga berkaitan dengan hukum lingkungan, agraria, pertanahan. Jangan dikira semua ada di mana Indonesia. Udara ini loh undang-undang ini. Sampai duduk di situ tuh ada undang-undangnya. Sampai lo guguk ini enggak gratis ya. Harus ada tahapan, ada prestasi, ada apa, dan enggak gratis. Memang samu gratis kalau lo guguk enak ini. Sampai enggak konggoni ini. Ini bayar ya. Coba hitungnya. Misalnya katakanlah SPP-nya 4 juta kali 6 bulan, dibagi 6 bulan. Lo per hari berapa? Katakan 5.000, lo bayar kan? Oh. Andai kata Anda tidak registrasi, saya tidak di SK-kan untuk ngajar, ya nggak mungkin saya duduk di sini. Sampai juga nggak mungkin duduk di sini. Ini hukum. Kemudian ada nanti terkait dengan negara, ada hukum tata negara. Mata kuliah Anda, ini termasuk mata kuliah dasar, prasyarat untuk menempuh mata kuliah berikutnya. Jadi ada mata kuliah pengetahuan hukum, ada studi konstitusi, ada hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara. Itu karena kajian kita di pemerintahan maka. Tetapi juga ada hukum pertanahan. Ini pilihan, mata kuliah pilihan. Jadi di negara kita itu ada namanya hukum pertanahan atau hukum agraria, hukum kepemilikan. Lho Pak, jarene bumi iki nggene Gusti Allah, Pak. Iya, tapi kan karena hidup kita itu dibatasi oleh kepentingan, maka ada batas wilayah, ada batas tempat dan sebagainya. Kalau batas tanah bisa juga tanah itu namanya itu bisa ada tanah itu ada tanah adat, ada tanah wilayah, ada tanah milik umum. Kalau itu fasum milik umum, fasilitas umum, berarti siapapun boleh memanfaatkan. Itu jalan raya, jembatan. Masuk jembatan itu khusus orang PNS saja. Nah, itu ya. Kemudian kita juga nanti sedikit juga mempelajari tentang hukum adat, hukum Islam juga. Ya walaupun kita tidak mempelajari, tapi saya yakin adik-adik secara tidak langsung sudah menjalankan hukum agama yang sudah kita yakini. Muslim semua toh? Nah, sama saya Muslim. Dicek KTP nih.
Nek ngomong hukum kan dicek. Kamu agamamu apa? Islam. Sopo sing Islam menawamu? Ya. Siapa yang Islam dengan kamu? Masuk bapak hele, kan agama apa le? Oh ya. Ya, yang Islamkan kamu siapa? Bu Bidan. Loh kok Pak San kok bisa Bu Bidan? Nah, Bu Bidan sih daftar nang kakak nang akte ya. Itu secara administrasi deh. Tapi secara keyakinan mungkin karena keluarga Anda air procot wis dikenalkan sama agama itu perilaku, agama itu maka pengenalan dari keluarga. Setelah itu tumbuhlah dari diri Anda. Ini cilik kan gurung balik. Masa iki ono si gurung balik. Masa riyan gurung balik, Rek? Kalau Anda sudah balik, berarti Anda sudah punya kewajiban terhadap hukum agama. Begitu juga hukum negara. Nah, hukum negara itu kan dikatakan bisa dimasuk undang-undang politik itu kan usianya 17 tahun. Atau yang siapa yang boleh berhak punya KTP. Kalau dulu mungkin usianya 17 tahun atau sudah nikah. Nah, misalnya sampai lulus SMA, kelas loro SMA wis kadung kebobolan ya Pak. Akhirnya dinikah mbek ayahe wis gak sekolah nduk wis. Nah, itu bisa juga. Sehingga secara otomatis dia bukan. Tapi kalau sekarang kan enggak. Anak TK saja sudah punya KTP, KTA, kartu tanda penduduk anak. Warnanya pink nggak salah. Kalau sampean kan biru ya. Kalau anak-anak warnanya merah biru. Itu ada sekarang. Tetapi secara politik, hukum itu berlaku sejak 17 tahun. Banyak kasus-kasus yang terjadi di negeri kita yang pelakunya di bawah umur, masih belum 17. Kayak kejadian kemarin di Semarang, geng apa itu rata-rata mari SMP rek. Pantaran Rian ini gitu. Selawat celurit ngene ya. Mbok wacok wong jero-jero wah. Nah, kalau anak di bawah hukum, itu yang menanggung hukum ada risiko adalah orang tua. Ingat nggak kasusnya anaknya putranya Ahmad Dhani? Yang nobruk wong sampai mati pitu ya apa itu? Yang itu loh, siapa itu? Nah, dulu masih di bawah umur ketika itu. Maka yang bertanggung jawab ya orang tua. Makanya nek awak sampean tawuran ya, ojo gelut tambah SMP. Arek SMP gak tek mikir tawur ngono ya. Walah urusane ayah ngono. Tapi nek wis gedhe ngene sampean tawuran lho. Dibak-bak dhewe men. Cakap polisi sampai disadui tenan ya. Tuh. Kemudian yang terakhir kita berbicara tentang hukum acara. Hukum acara macam-macam, perjanjian, MOU, traktat dan sebagainya, komitmen dan sebagainya. Kayak Anda sama saya ini ada hukum perjanjian selama 1 semester ini terkait dengan pendidikan hukum, pengantaran hukum, Anda berorganisasi. Lulus tidaknya Anda berhak mendapatkan materi atau tidak terserah. Di kelas ini adalah hak kalian. Pak, sampai Pak ganti yang lain nggak ada tak Pak? Usulkan aja ke prodi bisa. Jadi saya di sini hanya fasilitas saja, mencoba mengantarkan adik-adik untuk memahami tentang apa yang saya biasa. Kalau berkaitan dengan hukum berarti saya harus memberikan pengetahuan dasar. Kuliah itu loh, pirang persen sih. Apa yang dari mulut saya ini mungkin 0, berapa persen dari pengetahuan hukum yang selanjutnya tergantung. Kalau Anda misalnya mau benar-benar tahu tentang hukum, yo jangan berhenti apa yang saya sampaikan. Sebenarnya tamu Pak San ngurek, browsing aja gitu. Anda baca buku referensi sekarang itu kan bisa secara online, bisa secara
offline. Kalau Anda bicara buku pengantar ilmu hukum banyak. Ini nggak saya bawa tadi, ada 3 yang biasa saya pakai. Tapi kan sekarang banyak kalau Anda mau belajar. Tetapi memang budaya kita, masyarakat kita mau ngerti hukum itu nek wis kena perkara rek. Kan. Ayo, coba Rian nek guru kena perkara misalnya. Ya gak melajari hukum. Coba kok Rian ini membunuh, memakan manusia. Hannibal, Sumanto. Oh dia Jombang ya? Oh no kan? Ini gak perundungan ya. Jadi budaya kita, masyarakat kita itu mau memahami hukum itu ketika ada masalah baru dolei. Misalnya sampai sih namanya Desi misalnya. Desi ini mau menuntut hak waris mbahnya misalnya. Karena mbahnya udah meninggal, orang tuanya meninggal, loh mbah biar cari di warisan pabrik ngene ngoro rek. Kok aku dikandari dari manajer direktur kok nelfon saya bahwa hak atas nama perusahaan ini adalah miliknya Desi. Lu kok bisa saya? Karena ahli warisnya mungkin tinggal kamu. Akhirnya kamu mencari undang-undang, hubungin sama pengacara. Ini pripun Pak Kulo kok ngeten? Oh iya ini perusahaanmu ini menjadi hakmu karena ahli waris yang masih hidup penerusnya adalah Desi. Ternyata lu ya Allah ketibanan apa aku ini? Itu contoh. Tapi banyak pemahaman budaya masyarakat kita mau belajar hukum, mau hukum itu nggak usah perkara kayak bodoh. Ya sama halnya seperti inilah. Adik-adik, aku sering mempelajari hukum itu. Aku sih mempelajari ilmu pemerintahan itu. Wah, padahal Anda hidup ini tidak hanya butuh pemerintahan, banyak pilihan. Kenapa adik-adik tidak mengambil bahasa Inggris, matematika, teknik mesin, PAI, wah kan. Tapi passionnya, adik-adik bisa juga. Awal-awal juga bimbang. Saya yakin adik-adik di usia-usia kalian ini masa tintinan ini ada yang 20 tau? Usianya masih tintinan ya. Itu biasa ya bentul-bentul rek. Lu koncone SMA kene sak bangku, wah aku masuk nang prodi teknik sipil. Aku nang informatika. Apa nanti? Ilmu pemerintahan. Dadi apa kok? Lho mending wong dadi SIP ngono. Sampeyan kan ST setengah teler. Nah aku SIP, aku iso jadi sarjana ilmu sarjana ilmu sarjana ilmu pengkreditan, sarjana ilmu terus nek P kena isbar kali rek. Nah, itu pasti ada kebimbangan untuk belajar itu. Maka adik-adik juga harus istiqomah. Jadi apa yang Anda yakini hari ini disertai usaha, suatu saat Allah tidak akan mengkhianati apa yang Anda yakini dan Anda ikhtiarkan. Kalaupun tidak harus masuk jadi ASN, mungkin jadi yang lain yang bermanfaat. Buktinya apa? Teman seangkatan saya tidak semua jadi PNS, tidak semua jadi dosen. Ini memang orang sing jadi sarjana ilmu perkiaian. Masuk SIP jadi dai rek, jadi penceramah piye. Yang cewek ada yang jadi sarjana ilmu perias. Lho yo apa SIP. Moa. Banyak ini. Teman saya Jombang itu sudah levelnya Jawa Timur ya. Orderannya, make up-nya. Jadi dia terkenal, dia bisa umroh, bisa jadi caleg itu karena muai itu rek. Padahal dia sarjana ilmu. Kakak kelas Anda mosok sarjana tadi bakul kopi, ya boleh niku.
Ya iso ae sarjana ilmu perkopian. Sekarang jadi pengusaha kopi. Kalau Anda baca di Facebook ada Koja Indonesia, itu adalah alumni kakak senior kami. Dulu skripsinya tentang kopi. Jadi petani kopi yang ada di Wonosalam, dia teliti tentang pemberdayaan masyarakat petani kopi. Akhirnya dia diambil bukan nanam kopinya, tapi produksi kopinya diolah menjadi sebuah minuman, menjadi lapangan usaha bagi kaum. Jadi pengusaha, padahal sarjana ilmu pemerintah. Ada yang sarjana dari perbakulan. Wah, skripsinya itu tentang masyarakat yang usaha kupas bawang. Ngoncei brambang ya, bisa dari skripsi ilmu pemerintahan. Ya Allah. Di Pacet itu pasar sayur, itu juga bisa jadi. Ini artinya kalau ngomong prodi pemerintah memang sangat luas. Asal kita tahu core-nya, tahu posisi. Orang pemerintah itu kan gajinya ini, gajinya perintah. Ya. Kamu orang IT sini, kan tolong ya buatkan saya materi ya. Nah,